Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, beberapa hari kemudian Xian pun telah tiba di Lambaster, wilayah barat daya Kekaisaran Osip, di mana jalan di sana membuat Kaeram yang menemaninya dalam wujud manusianya berkomentar jika itu adalah tempat yang menjijikan. Lalu, tanpa menghentikan langkahnya, Xian pun berkata, Luan itu wilayah netral karena ada perjanjian antar negara, tapi daerah sini tidak memihak karena berada di luar kendali. Mendengar hal itu, Kaeram yang kebingungan pun tentu bertanya pemaksudnya, namun belum sempat Xian akan menjawabnya. Tiba-tiba saja ada 3 pria kekar yang menghalangi jalannya. Wah, rupanya kita kedatangan tamu berharga. Nona manis, mending kau main dengan kita aja daripada dengan bocah ini. Lalu bersamaan dengan Xian yang memberitahukan maksudnya tadi, dimana karena di sana ada banyak kriminal, Kaeram malah bertanya pada mereka, apakah nona manis yang dibicarakannya itu adalah dirinya? Salah seorang pria kekar pun tertawa berkata, tapi sebaiknya kau beranikan dirimu karena kami ini mainnya agak kasar dan kau bocah hanya saja sana. Tentu saja Xian yang tak tahan dengan tingkah mereka hanya butuh beberapa detik saja untuk mengajar mereka sekaligus. Saat kemudian Xian pun mendatangi sebuah penginapan di sekitar sana yang bernama Lambaster Jack. Namun meski ia telah mengeluarkan sekantung uang dan meminta kamar yang terbaik, resepsionis di sana, sebut saja Lisa, malah menanyakan umurnya, yang tentu membuat Xian harus bertingkah sedikit arogan. Gak kedengeran ya? Aku bilang, aku pesan kamar terbaik untuk 1 orang. Apakah begini caramu memperlakukan pelanggan? Siapa paling tempat ini? Akhirnya, Lisa yang tak ingin terkena masalah pun biarkan Xian menginap di sana dengan memberikan kamar terbaik seperti yang dipesannya. Saat kemudian, tak berselang lama setelah Xian menempati kamarnya, Xian yang melihat kerumunan orang dari jendela kamarnya berpikir, datang juga mereka, sebaiknya aku juga mulai berangkat. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun menemui Lisa di meja resepsionis, di mana ia memberitahu Lisa jika ia ingin memakai kandang. Tentu saja, permintaan Xian sontak membuat Lisa terkejut, hingga ia pun langsung menolaknya dengan mengatakan jika pelanggan baru tak diperbolehkan menggunakan kandang. Meskipun begitu, Xian yang merasa jika mereka pasti menjual narkoba, segera mengalihkan pembicaraannya dengan bertanya, kemana perginya semua pelanggan tadi di sana, dan apa cuma ia saja yang baru di sana. Seketika itu juga, Lisa menatapnya dengan tajam dengan niat mematikannya. Namun, meskipun Xian bisa langsung menyadarinya, di luar dugaannya, Lisa malah menunduk meminta maaf kepadanya karena dirinya hanya melakukan pekerjaannya dengan baik. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Xian yang merasa jika Lisa adalah wanita yang menarik, langsung berniat untuk melihat apa yang akan ia waspadai. Di mana ia tersenyum sembari mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Seketika itu juga, Lisa yang merasakan ada niat mematikan yang datang dari suatu tempat. Refleks melemparkan beberapa belati yang disembunyikannya. Namun, malah ia dibuat terkejut ketika melihat arah lemparannya yang semata tertuju pada Xian. Ditambah lagi, lemparan belatinya berbenturan dengan koin emas miliknya. Hingga Lisa pun tak punya pilihan lain selain minta maaf kepadanya. Meskipun begitu, Xian yang tahu jika tadi Lisa berusaha menyerangnya, tak medulikan permintaan maaf yang beralasan jika itu cuma salah paham dan tak ada maksud buruk di baliknya. Hingga akhirnya karena Xian menuntutnya untuk bertanggung jawab, Lisa pun tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaannya, yang mana ingin menggunakan kandang. Saat kemudian, setelah menunjukkan jalan masuknya, Lisa pun menyodorkan sebuah lempengan VVIP sembari menuturkan, Anda bisa menuju kandang jika mengikuti jalan ini. Dan tolong, buat juga lempengan VVIP ini. Lempengan ini diberikan pada pelanggan yang menggunakan kamar spesial. Keselamatan Anda bisa tercukup terjamin jika membawanya. Meski aku tak yakin, kenapa Anda seingin itu mengunjungi kandang di sini.
Saranku, jangan pergi ke sana, kecuali kalau kau punya lebih dari 1 nyawa. Ya, semoga beruntung. Aku pergi. Xian yang lebih suka melakukan urusannya sendiri, menatap kepergiannya dengan membalas. Akan kuanggap itu sebagai ancaman dan tak akan pernah kulupakan. Lisa yang tak bisa menahan kesalahannya pun tentu tak mempedulikannya, yang membuat Xian bergegas menelusuri jalannya. Di langkahnya, Karam yang merasa aneh bertanya, "Hei, kenapa tidak menyuruh wanita tadi untuk memanggilkan pemilik tempat ini? Lagi pula, isi perintahnya adalah membawa keluar pemilik Master Check ini kan?" Xian pun membalas, "Lindsay Nihalov. Dia seorang yang misterius, sekaligus pemilik Master Check. Sama sekali tidak ada petunjuk soalnya." Karam yang merasa kesal menimpali, "Lagian, kenapa si wanita itu mengasih perintah yang seperti teka-teki segala?" Xian melanjutkan, "Kurasa tak lama lagi kita akan segera mengetahuinya." Karam menambahi, "Hah, kau berkata seolah kau tahu tempat ini saja." Mendengar perkataannya, sembari mengingat suatu momen di kehidupan yang sebelumnya, Xian pun menjelaskan, "Di kehidupanku sebelumnya, aku pernah ke sini beberapa kali. Ya, paling tidak, sampai tempat ini hancur karena perang sipil." Karam yang semakin penasaran bertanya, "Memangnya sebobrok apa sih wilayah ini?" Bersamaan dengan Xian yang tiba di depan sebuah pintu, yang mana ada suara sorak-sorai terdengar di balik pintunya, Xian pun berkata, "Seperti kataku tadi, kau akan tahu sebentar lagi Master Check yang sebenarnya." Sementara itu, di sebuah gang sempit sekitaran kota Lambastar, terlihat seorang pria berambut putih yang begitu sangar bak surai singa, sebut saja Gunter, yang tengah mendengarkan aduan dari pria kekar yang sebelumnya dihajar oleh Xian. "Kau babak belur begini karena seorang bocah ya?" Si pria kekar menjelaskan, Iya, di dekat pintu masuk kota, dia bukan bocah biasa. Dan benar, bocah itu adalah di Master Check. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tapi dia memesan kamar VIP di sana. Kami tak berdaya kalau sudah begini. Itulah sebabnya kami meminta menemuimu." Mendengar penjelasannya, Gunter yang penasaran pun bertanya, "Berarti dia ini putra dari seorang bangsawan atau apa?" Si pria kekar menimpali, "Tidak tahu. Yang jelas aku kesah. Kumohon bantulah kami, Tuan Gunter. Bahkan, aku tak lagi bisa berkeliaran di jalan." Sembari bangkit dari duduknya, Gunter pun tersenyum melanjutkan, Ya, baiklah. Ia emang cukup menarik. Aku ingin melihat tampangnya dahulu. Kita akan langsung berangkat ke kandang." Kita beralih kembali kepada Xian yang nampak tengah menonton duel yang terjadi di kandang, di mana di tengah sorak-sorai para penonton di sana. Karam pun berkomentar, sekarang aku mengerti kenapa kota ini hancur." Xian di sampingnya membalas, "Begitulah, bertaruh pada duel seperti ini memang sangat menarik perhatian. Dan sebenarnya itu juga alasanku kemari. Kalau mendatangi Lindsay Nihalov itu susah, kita bisa buat dia yang mau mendatangi kita." Tentu saja perkataannya membuat Karam kebingungan. Meskipun begitu, belum sempat Karam menanyakannya lebih lanjut, ada 2 penjaga kandang yang mendekat ke arahnya. "Hei, kau yang di sana, ini bukan tempat untuk anak-anak." Melihat mereka berdua, Xian yang merasa jika timingnya pas sekali, langsung saja menghajar salah satunya. Ditambah lagi, masih penjaga itu telah minta maaf padanya. Xian kembali menghajarnya, lalu berkata pada penjaga satunya, "Jadi, harus kemana kalau aku mau mendaftar bertarung? Aku tak mau menonton atau bertaruh." Si penjaga yang tak punya pilihan lain pun langsung mengantarkannya, di mana tak butuh waktu lama baginya untuk naik ke arena duel, yang membuat penonton di sana kebingungan. Kandang juga sampai segini saja kah? Sedikit itu ya petarung di sini. Wah, ini konyol. Kau menipuku ya? Siapa yang memangsang anak-anak sebagai petarung? Pihak pengelola pasti sudah gila. Yang begini bukanlah pertarungan, tapi pembantaian. Loh, bukannya lebih bagus begini kan? Tapi ya, lawannya kan itu Zelbar, bajingan itu monster, yang bahkan terkenal sebagai manusia setengah ogre. Namun, ketika para penonton di sana begitu meremehkan Xian, mereka semua langsung terdiam seketika ketika Xian melumpuhkan Zelbar hanya dengan satu pukulannya. Ini luar biasa.
Benar-benar situasi yang di luar dugaan. Pemenangnya bocah itu, Simon dari Lemea. Di tengah sorak-sorai para penonton yang berteriakan nama Simon, Kairam yang kebingungan pun bertanya, "Hah? Kenapa Simon dari Lemea?" Sian pun berkata, "Mana bisa aku menggunakan nama asli? Begini-begini, aku masih anak seorang duk tahu." Kairam membalas, "Hah, apa gunanya menyembunyikan nama kalau kau saja memperlihatkan wajahmu begitu coba?" Sian menghela napasnya menimpali. Tak perlu khawatir. Aku menggunakan teknik perception manipulation pada diriku sendiri." Mendengar hal itu, Kairam yang tak habis pikir pun menggerutu. Hai, si dewa bodoh itu lagi-lagi pasti membagikan otoritas dia sejenak jidat. Perception manipulation ya. Orang akan bisa mengenalimu kalau mereka menemuimu langsung. Tapi sekeras apapun mereka berusaha, wajahmu itu takkan pernah bisa mereka ingat. Ya sudahlah, aku bobo dulu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Sian yang merasa aneh pun bertanya, "Weh, tumben gak khawatir?" Kairam menegaskan, "Aku bukan khawatir atau semacamnya, oke?" Di saat yang sama, Gunter yang telah menonton aksinya dari bangku penonton berpikir, "Simon dari Lemea. Oke, aku pilih kamu sebagai lawanku. Jangan kecewakan aku, Simon." Beberapa saat kemudian, di lobi penginapan Lembah Tercek, Lisa nampaknya kedatangan tamu yang merepotkan, di mana seorang manajer distrik merah yang membawa beberapa bawahannya, sebut saja Delkia, malah marah-marah padanya. "Aku juga tak mau berlama-lama di sini, oke? Langsung aja ke intinya. Bocah sialan yang memicu keributan di jalanan kami hari ini. Aku tahu dia lari kemari. Cepat bawa dia ke sini." Lisa pun menginginkan alisnya berkata, "Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Tolong pergi saja. Dan kau ini kenapa sih?" Delkia menimpali, "Urusannya bisa repot loh kalau aku mengerahkan bawahanku. Kejadiannya terjadi di waktu wilayahku. Jadi ya, ini masalahku. Kau mending tahu saya ikut campur." Sembari bersiap dengan belatinya, Lisa menegaskan, "Aku takkan mengizinkan kelakuan burukmu lebih dari ini. Khususnya jika itu berhubungan dengan tamu kami." Mendengar perkataannya yang mengkonfirmasi keberadaan Sian di sana. Seketika itu juga Delkia pun semakin berani, di mana para bawahannya meminta perintah darinya. Hingga Lisa yang semakin kebingungan pun berpikir, si bocah itu benar-benar buat masalah. Aku harus apa sekarang? Ini jadi semakin menyebalkan. Namun di saat Lisa berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Sian muncul di sana dengan berkata, "Yo, kau sedang mencariku atau semacamnya kah?" Tentu saja kemunculan di sana sontak membuat mereka semua terkejut. Bahkan Lisa langsung bertanya, tamu terhormat, sejak kapan Anda di sana?" Sembari melangkah mendekat ke arah Delkia, Sian membalas, "Sejak dia bilang kejadiannya terjadi di wilayahnya. Jadi ya ini masalahnya." Jangan ribet-ribet begini dong. Gimana kalau kau bereskan langsung dengan orang yang bersangkutan? Maaf kalau tindakanku sudah membuatmu marah. Si bodoh itu yang macam-macam dahulu denganku. Namun, alih-alih langsung memarahinya seperti sikapnya tadi, Delkia malah terpesona dengan ketampanannya, di mana ia langsung melewat tatkala menjabat tangannya. Kalau boleh, apa boleh aku tahu namamu?" Meskipun sikapnya terasa aneh bagi Sian tetap mengatakan nama samarannya, yang membuat Delkia semakin terpesona kepadanya. "Simon ya, namanya gagah sekali, tak cocok dengan wajahmu yang tampan." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Lisa yang tak bisa tinggal diam karena Sian masih seorang bocah berkata, Hei, tamu terhormat, tak perlu bicara dengannya. Sini, cepat ke sini." Sian melambaikan tangannya membalas, "Tak usah dikhawatirkan, aku bisa mengurusnya sendiri." Lisa yang begitu gereget menimpali, "Bukan begitu, dia berbahaya." Delkia mengacuhkannya pun mengambil kartu nama yang ia sembunyikan di antara gunung kembarnya sembari berkata, "Ini kartu namaku. Nanti kita mengobrol lebih dalam lagi ya, manis." Tepat setelah mengatakan itu, Delkia pun melangkah pergi dari sana, yang membuat Sian bisa melihat kartu namanya. Delkia dari Night of Pleasure, malam kenikmatan. Segala jenis ketertarikan seksual bisa mereka penuhi. Anjir lah,
Beneran wanita gundeng ternyata. Ditambah lagi saat Dalkia akan meninggalkan lobby penginapannya, ia terang-terangan menggoda Xian dengan berkata, "Aku tunggu kedatanganmu. Kalau kamu yang datang, Simon, akan aku beri layanan khusus secara cuma-cuma hanya untukmu." Tentu saja, meski itu berhasil menggoda para bawahannya, hal itu tak berlaku bagi Xian yang langsung menyobek-nyobek kartu namanya. Ditambah lagi, Lisa yang merasa jijik dengannya berkata, "Hei tuan, kau dengar saranku gak sih?" Xian menatapnya membalas, "Memangnya aku ngapain? Kan mereka yang duluan jadi gara-gara denganku. Kau dengar ya?" Lisa menimpali, "Ku dengar, kamu bahkan masuk ke kandang sebagai petarung dan menang di sana, iya kan?" Xian yang tak menduganya pun berkata, "Oh, di sini kabar tersebar dengan sangat cepat ya." Bersamaan dengan Xian yang perlu pergi ke kamarnya, Lisa membalas, "Ya, soalnya di sini tempatnya kecil dan jaga-jaga kalau kau mau ke sana. Jangan pikir pergi ke night of pleasure loh." Xian yang merasa agak malu sekaligus kesal pun menegaskan, "Guys, aku sama sekali tak mau pergi ke sana. Ngapain coba?